Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga Allah karuniakan iman, aman, dan imun kepada kita semua. Mohon izin hari ini saya menceritakan atau berbagi pengalaman tentang apa yang sudah saya lakukan terkait dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai wali kelas yang ini saya namakan sebagai refleksi belajar. Refleksi belajar, apakah itu? Refleksi belajar adalah lembar observasi untuk mengetahui tingkat kedisiplinan respon siswa terhadap pelajaran secara periodik mingguan. Apa tujuannya? Tujuan kita membuat refleksi belajar untuk siswa adalah untuk mengukur tingkat kedisiplinan respon siswa dari minggu ke minggu. Yang kedua, untuk memotivasi siswa agar selalu melengkapi tugas-tugas belajarnya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pembelajaran kita berlangsung secara daring, yang itu sangat sulit kita untuk memberikan pengawasan atau memantau secara langsung capaian siswa. Namun kita berusaha tetap untuk mengetahui data-data tentang capaian yang sudah berhasil diraih siswa secara periodik mingguan. Lalu bagaimana cara membuat refleksi belajar? Langkah pertama kita membuat isian di Google Form. Yang kedua, Google Form-nya kita share kepada siswa setiap hari Sabtu. Mengapa hari Sabtu? Karena belajar siswa itu hari Senin sampai Jumat. Berarti refleksi itu dilakukan setelah pembelajaran selesai. Ya, sebagai bentuk dari flashback kita atas hal-hal terbaik atau capaian yang sudah berhasil diraih oleh siswa. Berikutnya, setelah siswa mengisi Google Form, maka responnya itu kita buat dalam sebuah tabel. Ya. Lalu kita berikan kesimpulan tentang persentase, berapa yang sudah merespon, berapa yang tidak merespon, siapa yang responnya sudah merespon tapi belum semuanya atau belum tuntas, itu kita buat persentasenya. Lalu kita mintakan tanda tangan kepada kepala sekolah, ya, agar nanti sekolah mengetahui data secara keseluruhan, kelas-kelas mana saja yang nanti responnya itu bisa dijadikan satu menjadi sebuah data sekolah. Berikutnya, bagaimana tindak lanjut dari refleksi belajar? Tindak lanjutnya yaitu tabel kita ini tadi, kita lanjutkan ke guru BK untuk mendapatkan tindak lanjut. Mungkin berupa kunjungan rumah, mungkin berupa pendekatan, koordinasi kepada orang tua, dan seterusnya. Berikutnya, tabel ini tadi selain dilaporkan atau dilanjutkan kepada guru BK, juga dilaporkan kepada paguyuban dan juga di grup siswa, ya, sebagai bentuk tanggung jawab ya atas amanah yang diberikan kepada orang tua kepada kita. Ini juga membantu orang tua agar orang tua bisa memastikan bahwa putra-putrinya betul-betul mendapatkan pelayanan belajar yang terbaik di SMP Negeri 11 Madiun. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini adalah lembar observasi atau lembar refleksi belajar kita. Yang pertama meliputi nama itu wajib, ya. Yang kedua nomor absen, itu juga wajib. Yang ketiga siswa mencentang mapel yang tugasnya belum disetor. Bagaimana kalau sudah semua? Kalau sudah semua berarti klik sudah semua. Berikutnya yang wajib 1, 2, dan 3. Bapak Ibu wali kelas juga bisa menambahkan pertanyaan lain tentang sesuatu yang ingin kita ketahui dari siswa. Misalnya, apa kendala siswa saat pembelajaran daring? Bisa juga, apa komitmen Anda untuk memperbaiki capaian Anda pada minggu depan?
Minggu depannya bisa juga kita tanyakan, komitmen Anda minggu yang lalu apakah sudah berusaha Anda laksanakan pada minggu ini? Nah, dan juga pertanyaan lain yang bisa kita kembangkan. Kita juga bisa meminta saran atau masukan dari siswa terkait dengan kenyamanan mereka dalam belajar tuh seperti itu. Kita sangat perlu masukan-masukan agar kita bisa terus meningkatkan pelayanan belajar kita kepada siswa. Berikutnya, hasil dari respon siswa ini kita buat dalam sebuah tabel seperti ini, ya. Jadi ini nama sesuai dengan urut absen kelas. Ini hasil dari respon kita tadi, ada yang sudah semua, ada yang tidak merespon, ada yang kurangnya apa, kurang 1 mapel, ada yang kurangnya lebih dari 1 mapel. Ini bisa kita ketahui di sini. Ya. Selanjutnya, kalau sudah berlangsung 1 bulan atau 4 minggu, ya, respon ini, ya, kita jadikan satu, ya, ini minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, untuk kita berikan skor tingkat kedisiplinan siswa, ya. Juga kita buat prosentasenya seperti ini, ya. Nah, bagaimana caranya untuk memberikan penskoran terhadap tingkat kedisiplinan respon siswa? Nah, kalau anak itu sudah merespon dan semua mapel sudah di-store, kita berikan nilai 8, skor 8. Berikutnya, jika siswa itu sudah merespon tetapi masih kurang 1 mapel yang belum di-store, maka kita berikan skor 6. Jika siswa itu sudah merespon tetapi mapel yang belum dikerjakan itu lebih dari 1, maka kita berikan skor 2. Jika siswa tidak merespon, kita kasih skor 0. Nah, dari skor yang diperoleh setiap individu tadi, kita buatkan sebuah grafiknya. Jadi, ini adalah grafik individu yang menunjukkan tingkat kedisiplinan respon siswa selama 1 bulan. Nah, berikutnya, ini grafik tentang tingkat perkembangan kedisiplinan respon siswa yang dilihat secara keseluruhan dalam satu kelas, bukan secara individu. Kalau ini tadi kan individu ya, kalau ini menunjukkan tingkat perkembangan secara umum di kelas tersebut. Nah, bagaimana cara membuat grafiknya? Caranya kita blok di nama siswa, absen 1 sampai terakhir kita blok semuanya. Lalu kita blok juga ini kolom yang paling kanan, tingkat kedisiplinan respon. Jangan lupa diklik CTRL dulu, klik kontrol dulu, lalu klik kiri, terus di drag ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik insert, lalu pilih grafiknya di sini, kita pilih salah satu. Terus hasilnya sudah seperti ini. Lalu ini kita geser sesuai dengan di mana yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Kalau kurang panjang bisa kita panjangkan. Nah, sampai absen terakhir kelihatan. Oke. Lalu bagaimana cara kita membuat grafik yang bukan individu tetapi yang secara umum, ya. Sekarang kita akan membuat grafik yang menunjukkan tingkat perkembangan secara umum siswa dari minggu ke minggu. Caranya kita drag aspeknya dan juga persentase dari minggu pertama sampai minggu keempat. Lalu kita klik insert, kita pilih chartnya salah satu yang sudah muncul seperti ini, ya. Lalu kita tinggal tambahkan judulnya, ya. Misalnya grafik tingkat perkembangan kedisiplinan respon siswa kelas
9G periode bulan Januari 2021. Ya, seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini bisa memberikan kemanfaatan bagi putra-putri kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.